Dan bersama untuk membahas lebih jauh soal dampak gempa berkekuatan 8,7 magnitudo di Rusia pada potensi kebencanaan di Indonesia. Sudah bergabung bersama kami pakar gempa Institut Teknologi Bandung, Pak Irwan Meilano. Selamat siang, Pak Irwan. Halo, selamat siang. Baik, Pak Irwan, sebelumnya saya ingin meminta penjelasan singkat saja posisi Indonesia dari Ring of Fire yang berhubungan dengan letak atau posisi gempa di Rusia kemarin itu seperti apa sih sebenarnya sampai kita berpotensi terdampak juga? Iya, jadi dalam konteks gempa yang terjadi kemarin itu terjadi pada jalur lempeng Pasifik. Dan salah satu bagian selatan dari jalur lempeng Pasifik itu melalui Indonesia. Jadi bagian selatan dari lempeng Pasifik itu melalui bagian utara dari Pulau Halmahera di sekitar Sangihe Talaud, kemudian lewat bagian utara dari Kepala Burung Papua, terus kemudian bergerak terus ke Papua New Guinea, ke arah New Guinea Trends, kemudian masuk turun ke selatan, ke wilayah sampai ke New Zealand. Jadi dalam konteks Ring of Fires, kita memiliki kesamaan kondisi tektonik dengan dari mulai Kamchatka, terus kemudian Jepang, kemudian turun ke Filipina, turun ke bagian Halmahera, terus kemudian bergerak terus ke arah yang lebih timur, ke Papua dan terus ke timur. Lalu bagaimana dengan dampak kebencanaan? Oke, kita sudah berada di satu Ring of Fire tadi begitu ya Pak Irwan ya. Nah, dampak kebencanaan yang bisa timbul akibat gempa di salah satu titik itu, contohnya kemarin di Kamchatka Rusia. Iya, betul, bahwa kita paham bahwa lempeng Pasifik adalah salah satu lempeng yang sangat aktif dalam konteks tektonik dibandingkan lempeng-lempeng yang lain, yang pergerakannya cukup signifikan. Misalnya lempeng Pasifik yang mendekati Indonesia itu kecepatannya kira-kira 104 mm per tahun atau lebih dari 10 cm per tahun. Sebagai contoh, apabila kita bandingkan dengan lempeng Indo-Australia yang mendekati kita dari barat, yang kemudian bertemu dengan Pulau Sumatera, itu kecepatannya kira-kira 7 cm per tahun. Jadi di dalam rentang yang jauh lebih cepat, yang artinya potensi aktivitas tektoniknya pun cukup besar. Dan ini terlihat apabila kita mengacu pada gempa yang terjadi di Kamchatka kemarin, sebetulnya di wilayah dekat dengan Kamchatka, di bagian utara lokasi gempa kemarin, pada tahun 50-an itu pun pernah terjadi gempa dengan magnitudo 9. Itu tahun tidak salah tahun 1952. Kemudian di bagian selatannya itu tahun 2006 dan 2007 itu pernah terjadi gempa di atas skala 8. Di bagian tengahnya, jadi utara sudah, selatan sudah, di bagian tengahnya sudah lama tidak ada gempa dan terjadilah gempa yang kemarin. Hal yang menarik dari gempa yang kemarin, secara ilmiah ini menarik, diawali dengan gempa kecil, yaitu gempa dengan magnitudo 7 kira-kira 10 hari sebelumnya. Itu kita sebut sebagai gempa pembuka atau pre-shock, yang kemudian energi dari gempa pembuka ini memicu segmen utamanya dan akhirnya menjadi gempa besar kemarin, yang kita duga akan diikuti beberapa gempa-gempa susulan. Tidak kita harapkan magnitudonya besar, tapi bisa jadi sampai magnitudo di atas 7. Jadi biasanya memang akan berdampak pada ujung lainnya begitu Pak Irwan ya. Nah, biasanya butuh berapa lama? Nah itu. Gimana Pak Irwan? Betul. Nah, ya, butuh berapa lama biasanya? Misalnya kalau di Kamchatka terjadi ke Indonesia butuh berapa lama kalau perkiraannya? Iya, jadi ini poin yang sangat penting dan perlu saya jelaskan bahwa dalam konteks gempa bumi kita mengenal apa yang disebut sebagai triggering effects, yaitu gempa yang terpicu oleh gempa yang lain. Nah, dan kita punya beberapa bukti di Indonesia. Misalnya setelah gempa Aceh 2004, kemudian bulan Desember, maka stres yang terkumpul setelah gempa Aceh itu memicu terjadinya gempa Nias bulan Maret 2005. Itu kemudian di dalam konteks triggering event itu bisa kita sebutkan demikian. Atau gempa 2018 di Lombok yang memicu rangkaian gempa-gempa yang lain di lokasi yang berdekatan. Jadi gempa 6,5, 7,1 itu terjadi dalam waktu yang berdekatan di Lombok.
Tetapi gempa triggering itu biasanya terjadi di lokasi yang berdekatan. Jadi kemudian tidak gempa di Kamchatka memicu gempa di Sangihe misalnya, atau gempa karena walaupun Sangihe Laut itu adalah satu bagian dari lempeng Pasifik, tapi terlalu jauh secara energi untuk kemudian memicu terjadinya gempa di wilayah yang sangat jauh. Jadi biasanya dalam konteks sains modern yang kita paham, gempa picuan itu terjadi di lokasi yang kemudian secara tektonik itu berdekatan. Jadi tidak aneh apabila gempa yang kemarin bisa saja memicu daerah di dekat sekitar Kamchatka gitu ya. Saya pribadi pernah melakukan riset juga di wilayah Kamchatka beberapa puluh tahun yang lalu ketika masih Pasca Satyana, dan wilayah Kamchatka adalah tipikal dari zona subduksi yang mirip dengan lokasi subduksi lain di Indonesia, misalnya di pantai barat Sumatera. Jadi memiliki kemiripan secara tektonik dan mungkin menghasilkan gempa yang kita sebut sebagai gempa megatrust. Tapi kemudian tidak berarti gempa Kamchatka bisa mengakibatkan gempa di Indonesia karena secara klaster tektonik itu terlalu jauh. Berarti jarak ini mempengaruhi juga ya, meskipun kita dalam satu ring of fire, tapi secara jarak kita cukup jauh sehingga potensinya sangat kecil, begitu Pak Irawan ya? Betul, karena cara paling mudah untuk menghitung besarnya stress release itu adalah fungsi dari jarak. Jadi kita mengenal apa disebut sebagai fungsi atenuasi. Jadi fungsi atenuasi itu adalah fungsi dari jarak. Jadi pada saat semakin jauh, maka energinya semakin lemah. Mungkin yang perlu kita berikan perhatian cukup serius yaitu dampak dari tsunami. Tetapi kabar baiknya kan dari beberapa stasiun pengamatan, saya berdiskusi dengan teman-teman yang berada di Jepang. Di Jepang sekalipun sebetulnya kan ketinggian tsunami-nya tidak terlalu tinggi ya. Baik Pak Irawan, kita harapkan juga tidak ada bencana susulan dari gempa kemarin begitu ya, meskipun mitigasi tetap harus dilakukan. Terima kasih banyak Pak Irawan Meilano sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat, selamat siang Pak Irawan. Selamat siang, salam sehat.